Tokoh emansipasi wanita dan pejuang kemerdekaan Indonesia, Era Kartini lahir pada tanggal 21 April tahun 1879 di kota Jepara. Nama lengkap Kartini adalah Raden Ajeng Kartini Jojo Adiningrat. Kartini lahir di keluarga bangsawan, oleh karena itu ia memperoleh gelar Raden Ajeng di depan namanya. Gelar itu sendiri dipergunakan oleh Kartini sebelum ia menikah. Jika sudah menikah, maka gelar kebangsaanan yang digunakan adalah Raden Ayu menurut tradisi Jawa. Ayahnya bernama Raden Mas Susuningrat, putra dari Pangeran Ado Jondonegoro IV, seorang bangsawan yang menjabat sebagai Bupati Jepara. Beliau ini merupakan kakek dari R.A. Kartini. Ayahnya R.M. Susuningrat merupakan orang yang terpandang sebab posisinya kala itu sebagai Bupati Jepara. Ibu Kartini yang bernama Mas Ayu Ngasira merupakan anak seorang kiai atau guru agama di Telugur, kota Jepara. Menurut peraturan kolonial Belanda pada masa itu, seorang bupati harus menikah dengan bangsawan juga. Sehingga ayah Kartini kemudian mempersunting seorang wanita bernama Raden Ajeng Werjan yang merupakan seorang bangsawan keturunan langsung dari Raja Madura. Era Kartini memiliki saudara berjumlah 10 yang terdiri dari saudara kandung dan saudara tiri. Beliau sendiri merupakan anak kelima, namun ia merupakan anak perempuan tertua dari satu bersaudara. Sebagai seorang bangsawan, ia juga berhak memperoleh pendidikan. Ayah Kartini menyekolahkan anaknya di ELS, Europees Language School. Disinilah ia belajar bahasa Belanda dan bersekolah hingga berusia 12 tahun. Sebab menurut kebiasaan pada masa itu, anak perempuan harus ditinggal di rumah untuk dipingit hingga menikah. Meskipun berada di rumah, Kartini aktif surat menyurat yang berada di Belanda. Dari sinilah Kartini tertarik dengan pola pikir perempuan Eropa yang ia baca dari surat kabar, majalah, serta buku-buku yang ia baca. Ia kemudian berpikir untuk berusaha menunjukkan perempuan pribumi. Dalam pikirannya, kedudukan wanita pribumi masih tertinggal jauh atau memiliki status sosial yang cukup rendah kala itu. Kartini banyak membaca surat kabar dan majalah-majalah kebudayaan Eropa yang menjadi langganannya yang berbahasa Belanda. Di usianya yang ke-20, ia bahkan banyak membaca buku-buku karya Louis Couperus yang berjudul Destilkerat, karya Van Eden, Augusta Dewitt. Ia juga membaca berbagai roman-roman beraliran feminis yang kesemuanya berbahasa Belanda. Selain itu, ia juga membaca buku karya Multatuli yang berjudul Max Havelaar dan Surat-Surat Cinta. Tarikannya dalam membaca kemudian membuat beliau memiliki pengetahuan yang cukup luas soal ilmu pengetahuan dan kebudayaan. R.A. Kartini memberi perhatian khusus pada masalah emansipasi wanita, melihat perbandingan antara wanita Eropa dan wanita pribumi. Selain itu, ia juga menaruh perhatian pada masalah sosial yang terjadi. Menurutnya, seorang wanita juga perlu memperoleh persamaan, kebebasan, otonomi, serta kesetaraan hukum. Surat-surat yang Kartini tulis lebih banyak berupa keluhan-keluhan mengenai kondisi wanita pribumi. Ia melihat contoh kebudayaan Jawa yang ketika itu banyak menghambat kemajuan perempuan. Ia menuliskan penderitaan perempuan di Jawa seperti harus dipingit, tidak bebas dalam menuntut ilmu atau belajar, serta adanya adat yang mengekang kebebasan perempuan. Kartini adalah ia ingin melihat perempuan pribumi dapat menuntut ilmu dan belajar seperti sekarang ini. Gagasan-gagasan baru mengenai emansipasi atau persamaan hak wanita pribumi. Itu dianggap sebagai hal baru yang dapat mengubah pandangan masyarakat. Selain itu, tulisan-tulisan Kartini juga berisi tentang makna ketuhanan, kebijakan, dan keindahan, bagi kemanusiaan dan juga nasionalisme. Inilah yang menjadi keistimewaan R.A. Kartini. Ia juga menyinggung tentang agama. Misalnya, ia mempertanyakan mengapa laki-laki dapat berpoligami, dan mengapa kitab suci harus dibaca dan dihafal tanpa perlu kewajiban untuk memahaminya. Teman wanita Belandanya, Rosa Abentanon dan Stella Ziendeler juga mendukung pemikiran yang diungkapkan oleh R.A. Kartini. Kartini diizinkan oleh ayahnya untuk menjadi seorang guru sesuai dengan cita-citanya. Namun ia dilarang untuk melanjutkan studinya di Batavia ataupun Belanda meskipun sudah menerima beasiswa untuk belajar di sana. Pada tahun 1903, R.A. Kartini yang berusia sekitar 24 tahun dinikahkan dengan R.M. Adipati Aryo Singgijojo Adiningrat yang merupakan seorang bangsawan dan juga bupati di Rembang yang telah memiliki 3 orang istri. Untungnya suami Kartini memahami keinginan istrinya.
sehingga Kartini diberikan kebebasan untuk mendirikan sekolah wanita pertama yang berada di sebelah kantor pemerintahan Kabupaten Rembang yang sekarang dikenal sebagai Gedung Pramuka. Kartini dan suaminya kemudian dianugerahi seorang anak yang lahir pada tanggal 13 September 1904 yang diberi nama Susalit Coyo Adhiningrat. Malang, 4 hari setelah kelahiran buah hatinya, Kartini meninggal dunia. Kala itu, ia berusia 25 tahun. Perjuangannya dalam mengangkat derajat perempuan Indonesia kemudian mendapat dukungan dari rekan dekatnya, Jacques Hendrik Abendanon, yang mengumpulkan surat-surat dari Kartini dan kemudian menjadikannya sebuah buku berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Buku tersebut dicetak sebanyak 5 kali, dan pada cetakan kelima, terdapat surat-surat yang ditulis beliau. Pemikiran-pemikiran yang diungkapkan Kartini banyak menarik perhatian masyarakat Belanda, karena penulisnya merupakan wanita pribumi. Tulisan-tulisannya juga menjadi inspirasi bagi para tokoh-tokoh Indonesia kala itu, seperti W.R. Supratman. Beliau kemudian membuat lagu yang berjudul Ibu Kita Kartini. Terinspirasi oleh Kartini, keluarga Van Deventer, seorang tokoh politik etis, mendirikan Yayasan Kartini yang mendirikan 30 sekolah wanita yang meluas ke Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, Cirebon, serta daerah besar lainnya. Sekolah-sekolah tersebut kemudian diberi nama Sekolah Kartini. Atas jasa R.A. Kartini, Presiden Soekarno sendiri mengeluarkan instruksi berupa Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 1964 pada tanggal 2 Mei 1964 yang berisi penetapan Kartini sebagai pahlawan kemerdekaan nasional. Soekarno juga menetapkan hari lahir beliau yakni pada tanggal 21 April sebagai Hari Kartini sampai sekarang. Kisah dari perjuangan R.A. Kartini sudah pernah diangkat ke layar lebar. Tercatat sudah ada 3 film berjudul R.A. Kartini yang dibuat pada tahun 1984. Film itu menceritakan Kartini memperjuangkan emansipasi kaum wanita pada masanya. Kemudian ada juga film yang berjudul Surat Cinta Kartini yang dibuat pada tahun 2016 dan yang terbaru berjudul Kartini, sebuah film dirilis pada bulan April 2017 yang mengisahkan sosoknya. Film ini disutradarai oleh Hanung Bramantyo dan sosok Kartini diperankan oleh Dian Sastrowardoyo. Berkat jasa-jasa Kartini, anak-anak Indonesia bisa bersekolah tanpa memandang gender. Menurut UNICEF, 92,8% anak perempuan dan 92,7% anak laki-laki masuk sekolah dasar. 62,4% anak perempuan dan 60,9% anak laki-laki masuk sekolah menengah. Sungguh harum namamu, Kartini.